Aku akan mengubah duka menjadi sukacita, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore. Sore Romo. Kita mau bersyukur kepada Allah atas ulang tahun Brigita Faustina Trian Anggraini yang ke-9. Dan kita juga mau berdoa untuk Ibu Stefani agar mempunyai ketabahan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam hidupnya bersama dengan suami dan anaknya Matthew, agar Tuhan berkenan melindungi keluarga ini. Mari saudari, saudaraku terkasih, dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, semoga sabda-Mu berkembang subur pada kami, dan semoga menumbuhkan pengharapan pada setiap orang yang mengalami kesulitan, menghadapi hari depan yang serba suram, serta mendambakan kedamaian dan kesejahteraan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, "Bertobatlah hai anak-anak yang murtad, sebab akulah Tuhanmu. Aku akan mengambil kalian seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kalian ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kalian bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana,
demi nama Tuhan di Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah menuruti kedegilan hatinya yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tengah-tengah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyertakan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar karena hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Sore Romo. Kita mendengar Yesus menjelaskan arti perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di pinggir jalan, di batu-batu, semak, dan di tanah yang baik. Luar biasa, Tuhan begitu baik menjelaskan para muridnya yang tetap
tidak mau menyimak dengan baik, tetapi tetap setia. Dan mereka memang orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak pandai. Kalau kemarin kita mendengar bagaimana berbahagialah kamu yang melihat apa yang orang-orang ingin melihat tapi nggak bisa melihat. Mau mendengar apa yang kalian dengar tapi tidak bisa mendengar. Kenapa? Ketika kita mengandalkan Yesus, kita bisa melihat semua. Kalau kemarin Romo Rohadi mengatakan, apa harus bisa melihat hanya setan-setan, roh-roh yang jahat, sesuatu yang menakutkan. Nggak melihat wajah Allah, wajah Kristus. Sehingga tidak mengalami ketakutan. Kalau hari ini Yesus menjelaskan kepada para murid dan juga kita, orang yang disebut mendengarkan firman Tuhan tapi hanya sambil lalu, sama seperti yang di pinggir jalan langsung dimakan oleh burung, juga dimakan ataupun dirampas oleh si iblis sehingga nggak masuk apa-apa. Yang di batu memang bergembira, sukacita, wah luar biasa, tapi cuma bertahan sebentar. Ketika ada yang menghimpit, ada godaan, ada cobaan, nggak bertumbuh sama sekali. Yang di semak berduri sama-sama berkembang. Tapi ketika himpitan itu semakin keras, semakin membuat orang itu lupa akan kebaikan Tuhan, maka kalah. Ketika ada godaan-godaan di sana, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan begitu banyak. Maka bagi keluarga-keluarga yang hanya mengandalkan kekayaan, kekuasaan, bagaimana keadilan di muka bumi ini seringkali tidak bisa kita pandang dengan hati nurani kita. Orang dibayar baru bisa melaksanakan sesuatu. Apalagi ketika banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya mengandalkan kekuasaannya, tidak memperlihatkan dedikasinya sebagai seorang pemimpin, seorang yang harus membela kebenaran, seorang harus menjaga ketertiban. Ketika diiming-imingi sebuah imbalan, sehingga akhirnya yang baik menjadi tidak baik, yang benar jadi salah, sebaliknya yang salah menjadi benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudari, saudaraku terkasih, kalau hari ini kita juga bisa mendengar bagaimana orang yang mau mendengarkan dan menyimpan sungguh-sungguh, meskipun ada kekhawatiran, meskipun ada banyak ancaman ataupun banyak godaan-godaan, iming-iming ataupun apalah namanya, ia tetap bertumbuh, tetap berakar, bahkan akhirnya dia berbuah keselamatan, kebahagiaan. Itulah yang didapat. Untuk apa uang berlimpah, rumah begitu banyak, sedangkan banyak orang yang mempunyai banyak rumah nggak bisa menempati rumahnya, karena selalu diteror, selalu dicari. Karena rumah hasil rampasan, hasil korupsi. Lebih baik nggak punya apa-apa, tapi dekat dengan Allah. Dan akhirnya saya yakin Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan, kedamaian bagi orang-orang yang mengandalkannya. Kalau saya dan Anda hari ini mendengarkan firman Tuhan, ada yang berlipat ganda ketika ia berbuah mendengarkan Tuhan. 100, 60, 30 dan lain sebagainya. Rumah akan diberikan ketika Anda sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik. Gak mungkin Allah tidak akan memberikan tempat yang layak. Ketika Anda berjuang mati-matian untuk anak dan istri Anda. Tapi ketika Anda menipu, ketika Anda berupaya sekuat tenaga diperlihatkan semua orang, tapi Anda semua berbohong, Anda akan dikejar-kejar, Anda gak akan bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Malah sebaliknya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, saya akan menutup homili ini dengan mohon rahmat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan agar kita memberikan dengan begitu banyak apa saja yang bisa kita berikan kepada banyak orang. Gak pandang, nanti saya dapat apa ya kalau saya memberikan sesuatu. Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan. Dengan tulus ikhlas memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang. Bahkan bukan orang saja, makhluk hidup lainnya. Apalagi anak sendiri, apalagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada Anda.
Anda punya tanggung jawab di sana. Saya yakin Anda dan saya akan menerima berkat yang melimpah ketika saya dan Anda menyadari Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada kita. Kenapa? Kita semua juga memberikan yang terbaik. Semua akan kembali ke Yerusalem di mana Allah hadir, melawati, mencintai umatnya. Saya dan Anda dicintai oleh Allah, mari kita pun mencintai mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karuniamu. Semoga kami jadi lahir seperti Kristus, sebagaimana diramakan di jalan yang panjang, Kau pimpin langkahku, Kau bawakan selamat sentosa. Ku persembahkan cinta padamu, Tuhan, kerelanku tulus ikhlas. Kau dengar doaku, Kau pegang tanganku, sampai bahteraku di surga. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kedamaian, kami Kau beri rezeki dan butir gandum yang sudi wafat demi kehidupan kami. Itu Yesus Kristus janji kedamaian bagi setiap orang di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Yang bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, yang merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu. Lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah di kami yang ulang tahun, juga untuk keluarga Bapak Ibu Vincent, Ibu Stefani, juga untuk adik kami Yudit yang sungguh mohon kekuatan agar cepat disembuhkan, juga untuk kami semua, mereka yang sedang menderita, khususnya akibat pandemi ini. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria perawanan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhatikan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia.
Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Yang pertama untuk Brigita Faustina Trien Agreni yang berulang tahun ke-9. Yang kedua untuk Bapak Vincent dan Ibu Stefani bersama putranya Matthew. Dan juga yang ketiga untuk Yudit adik kita, mohon kekuatan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku akan mengangkat bagi kalian gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, berkenanlah mendampingi kami dengan sabda-Mu. Sebab tanpa Engkau niscaya kami akan binasa. Semoga dunia, manusia, dan para bangsa Kau anugerahi pengharapan akan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih teman-teman Komsos, sesi liturgi, Ovi dan organis, Mbak
Hermin dan juga semua rekan-rekan yang hadir. Sampai jumpa besok hari Sabtu pukul 9 pagi. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah kita Allah. pergi, kita diutus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umatmu dalam cintamu mesra, hati kami barui, jadikanlah bijak dan benar, ajar kami mendengar sabda hidup yang kekal. Jiwa kami jauhkan